Video kali ini pada pertemuan sesi yang kedua pelajaran farmakognosi bab yang ketujuh fitofarmaka ya. Bapak akan lanjutkan. Definisi fitofarmaka. Fitofarmaka adalah sediaan obat bahan alam yang telah dibuktikan keamanan dan khasiatnya secara ilmiah dengan uji praklinik dan uji klinik. Bahan baku dan produk jadinya telah terstandarisasi. Fitofarmaka adalah salah satu kelompok dari obat tradisional. Fitofarmaka memiliki logo yang berupa jari-jari, daunnya membentuk bintang dalam lingkaran yang ditempatkan pada bagian atas sebelah kiri dan wadah atau pembungkus atau brosur dari si obat tersebut. Ini adalah logonya fitofarmaka seperti ini. Siswa-siswi bisa melihatnya. Kemudian selanjutnya pengertian dari fitofarmaka. Fitokimia merupakan bentuk sediaan obat tradisional dari bahan alam yang dapat disejajarkan dengan obat modern karena pembuatannya telah berstandar dan ditunjang dengan bukti ilmiah sampai dengan uji klinik pada manusia. Kemudian slide yang selanjutnya yakni Bapak menampilkan video literatur atau video penerapan ilmu fitofarmaka. Ini nanti Bapak akan bagikan video tersebut di Google Classroom, nanti siswa-siswi bisa melihatnya di sana. Kemudian slide selanjutnya yaitu yang masih nanti ada empat video yang Bapak akan share di Google Classroom. Kemudian kriteria fitofarmaka menurut peraturan Kepala BPOM nomor HK poin 00, poin 05, poin 41, poin 1384 tahun 2005 untuk dapat memiliki izin edar, maka obat tradisional, obat herbal berstandar dan fitofarmaka harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, menggunakan bahan berkhasiat dan bahan tambahan yang memenuhi persyaratan mutu, keamanan, dan khasiat. Yang kedua, dibuat dengan sesuai cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOTB, dan cara pembuatan obat yang baik, CPOB, yang berlaku. Kemudian yang ketiga, penandaan berisi informasi yang lengkap dan objektif yang dapat menjamin pengguna obat tradisional, obat herbal berstandar, dan fitofarmaka secara tepat, rasional, dan aman sesuai dengan hasil evaluasi dan rangka pendaftaran. Kemudian kriteria fitofarmaka yang selanjutnya untuk menjamin mutu, keamanan, dan khasiat fitofarmaka yang beredar di Indonesia, maka BPOM menerapkan persyaratan yang harus dipatuhi oleh produsen fitofarmaka. Salah satunya adalah pada saat pembuatan fitofarmaka harus mengikuti cara pembuatan obat tradisional yang baik, CPOTB, dan cara pembuatan obat yang baik disingkat dengan CPOB. CPOTB adalah bagian dari pemastian mutu yang memastikan bahwa obat tradisional termasuk fitofarmaka dibuat dan dikendalikan secara konsisten untuk mencapai standar mutu yang sesuai dengan tujuan penggunaan dan persyaratan dalam izin edar dan spesifikasi produk. CPOTB mencangkup produksi dan pengawasan mutu. Persyaratan dasar dari CPOTB adalah yang pertama, semua proses pembuatan obat tradisional dijabarkan dengan jelas, dikaji secara sistematis berdasarkan pengalaman dan terbukti mampu secara konsisten menghasilkan obat tradisional yang memenuhi persyaratan mutu dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, tahap proses yang kritis dalam proses pembuatan, pengawasan, dan sarana penunjang serta perubahannya yang sangat signifikan divalidasi. Kemudian yang ketiga, tersedianya semua sarana yang diperlukan untuk CPOTB, termasuk poin yang pertama, personil yang berkualifikasi dan terlatih. Kedua, penggunaan dan sarana dengan luas yang memadai. Kemudian peralatan dan sarana penunjang yang sesuai. Kemudian bahan wadah dan label yang benar. Kemudian prosedur dan instruksi yang disetujui. Kemudian tempat penyimpanan dan transportasi yang memadai.
Kemudian prosedur dan instruksi ditulis dalam bentuk instruksi dengan bahasa yang jelas, tidak bermakna ganda, dan dapat diterapkan secara spesifik pada sarana yang tersedia. Kemudian operator memperoleh pelatihan untuk menjalankan prosedur secara baik dan benar. Kemudian perencanaan dilakukan secara manual atau dengan alat pencatatan. Selama pembuatan menunjukkan bahwa semua langkah yang dipersyaratkan dalam brosur dan instruksi yang diharapkan benar-benar dilaksanakan, dan jumlah serta mutu produk yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Tiap penyimpanan dicatat secara lengkap dan diinvestigasi. Kemudian catatan pembuatan termasuk distribusi yang memungkinkan pengelusuran riwayat batch secara lengkap, disimpan secara komprehensif dan dalam bentuk yang mudah diakses. Kemudian penyimpanan dan distribusi obat tradisional yang dapat memperkecil resiko terhadap mutu obat tradisional. Kemudian tersedia sistem penarikan kembali batch obat tradisional maupun dari peredaran. Dan yang terakhir, keluhan terhadap produk yang beredar dikaji, penyebab cacamu diinvestigasi, serta dilakukan tindakan perbaikan yang tepat serta pencegahan pengulangan kembali keluhan. Yang selanjutnya, tahapan pengembangan fitofarmaka. Sediaan fitofarmaka memiliki keunggulan dibandingkan dengan sediaan jamu walaupun sama-sama diracik secara alami, karena fitofarmaka melalui beberapa proses standarisasi. Diantaranya adalah standarisasi mutu baik dari proses pembuatan hingga pengemasan produk, sehingga dapat digunakan sesuai dengan dosis yang efektif dan tepat. Sediaan fitofarmaka juga melalui serangkaian proses pengujian praklinis dan uji klinis. Uji praklinis diantaranya uji toksisitas dan uji efektivitas dengan menggunakan hewan uji, dan uji klinis dilakukan pada manusia. Berikut ini adalah daftar obat tradisional yang harus dikembangkan menjadi fitofarmaka berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 760//per/9/1992 tanggal 4 September 1992. Kemudian slide yang selanjutnya, tahap pengembangan fitofarmaka. Yang pertama yang harus dikembangkan anelmintik, anti ansietas, anti asma, anti diabetes atau hipoglikemik, anti hiperlipidemia, anti hipertensi, anti hipertiroidisme, anti histami, anti TBC, anti tusif, kemudian disentri, kemudian dispepsia, ada anti diare, anti hepatitis kronis, anti herpes genitalis, anti inflamasi, anti kanker, anti malaria, dan diuretik. Ini adalah obat sediaan yang harus dikembangkan menjadi obat fitofarmaka. Kemudian tahap-tahap pengembangan fitofarmaka. Yang pertama, tahap seleksi calon fitofarmaka. Proses pemilihan bahan yang akan diteliti sesuai dengan skala prioritas sebagai berikut. Yang A, jenis obat alami yang diharapkan berkhasiat untuk penyakit utama. B, jenis obat alami yang memberikan khasiat dan pemanfaatan berdasarkan pengalaman pemakaian. Yang C, jenis obat asli yang diberikan dapat sebagai alternatif pengobatan untuk penyakit-penyakit yang belum ada atau masih belum jelas pengobatannya. Yang kedua, tahap biological screening calon fitofarmaka. Yang A, ada atau tidaknya efek farmakologi yang mengarah ke efek terapeutik atau praklinis in vivo. Yang B, ada atau tidaknya efek keracunan akut atau single dose, spektrum toksisitas bila ada, dan sistem organ mana yang paling peka terhadap efek keracunan tersebut, praklinis in vivo. Tahap pengembangan fitofarmaka yang ketiga, tahap penelitian
Farmakodinamik calon fitofarmaka. Yang A, untuk melihat pengaruh calon fitofarmaka terhadap masing-masing sistem biologis organ tubuh. Yang B, praklinis baik in vivo maupun in vitro. Yang keempat, tahap pengujian toksisitas calon fitofarmaka. Yang kelima, tahap pengembangan sediaan formulasi calon fitofarmaka. Yang A, mengetahui bentuk-bentuk sediaan yang memenuhi standar syarat mutu, keamanan, dan estetika untuk pemakaian pada manusia. Yang B, tata laksana teknologi farmasi dalam rangka uji klinik meliputi poin yang pertama, teknologi farmasi tahap awal. Poin kedua, standarisasi simplicia ekstrak, sediaan obat asli Indonesia. Poin yang ketiga, parameter standar mutu, bahan baku, ekstrak, dan sediaan obat asli Indonesia. Fitofarmaka yang beredar di Indonesia. Yang pertama, Nodiar. Bentuk sediaannya adalah tablet, khasiat pengobatan diare non spesifik, kandungannya adalah Atapulgia 30 mg, Isidil volum ekstrak 50 mg, Curcumae domeschiae rhizoma ekstrak 7,5 mg, produsen dari PT Kimia Farma. Yang kedua, Reumenir, berbentuk sediaan kapsul, pengobatan nyeri sediaan ringan sampai sedang, kandungannya Curcumae rhizoma ekstrak 120 mg, Curcumae domeschiae rhizoma ekstrak 90 mg, Zingberate rhizoma ekstrak 80 mg, Mandurate rhizoma ekstrak 75 mg, Retrofracti fructus ekstrak 125 mg, produsen dari PT Nyonya Menir. Kemudian yang ketiga, Exgra, berbentuk sediaan kapsul, khasiat untuk membantu meningkatkan stamina pria dan mengobati disfungsi ereksi dengan atau tanpa ejakulasi dini, kandungannya Panakis ginseng radix 30 mg, Ganoderma lucidum 150 mg, Euricomae radix 50 mg, Retrofracti fructus 2,5 mg, Royal Jelly 5 mg, produsen dari PT Paros. Yang keempat, Stimuno, bentuk sediaannya kapsul atau sirup, khasiatnya untuk imunonodular dan sebagai terapi adjuvan pada pengobatan tuberkulosa, kandungan Bilaniti herba 50 mg, produsen PT Dexa Medica. Kemudian nomor yang kelima, Tesingrat, bentuk sediaan kapsul, khasiatnya untuk menurunkan tekanan darah tinggi, kandungannya Api herba ekstrak 95 mg, produsen dari PT Paros. Dan slide yang selanjutnya, terima kasih sudah selesai untuk di bab yang ke-7. Nanti Bapak akan lanjutkan untuk membahas bab yang ke-8, yaitu pengujian sediaan obat tradisional dan atau fitofarmaka. Jangan lupa untuk dicatat materinya dan dipelajari. Terima kasih. Terima kasih sudah menyaksikan video penjelasan dari Bapak tentang materi fitofarmaka. Jangan lupa dicatat materinya dan dipelajari materinya. Jagalah kesehatan dan tetap semangat belajar. Kutipan pada video kali ini, wajib belajar itu 9 tahun. Capailah cita-cita, wahai siswa-siswi. Walau masih pandemi, tetaplah tekun demi bangsa dan untuk Ibu Pertiwi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You can do it.